Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Kita hari ini akan membahas mengenai nilai-nilai anti korupsi. Tapi pada kesempatan kali ini, saya tidak hanya berbagi dengan saudara-saudara sekalian tentang nilai anti korupsi, tapi juga sekaligus akan menggugah hati dan perasaan dari teman-teman sekalian ya, agar kita terus-menerus menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini supaya kita berkontribusi membuat bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan kelak anak cucu kita akan menikmati kemajuan itu. Oke, kita mulai teman-teman sekalian. Ya. Nilai-nilai anti korupsi ini ada banyak. Kurang lebih ada 9 nilai. Dan pada video kali ini saya akan membahas 3 nilai saja. Yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga kemandirian. Nilai-nilai yang lain akan saya bahas pada video-video berikutnya. Kita mulai yang pertama teman-teman sekalian ya. Sebagai pengantar, ada satu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Mengapa nilai anti korupsi perlu menjadi perhatian dari semua warga negara? Teman-teman sekalian tentu masih ingat ya. Kalau yang pernah hidup di akhir 90-an sampai dengan awal tahun 2000-an, ada satu acara yang sangat terkenal ya di RCTI. Acaranya itu biasanya di bagian akhir ada pesan Bang Napi ya. Pesan Bang Napi ini sangat terkenal ya, dan dia sering di bagian akhir acara tersebut yang menyebutkan kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Jadi rupanya di sini kejahatan itu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah kesempatan. Karena korupsi adalah sebuah kejahatan, tentu juga ada kaitannya dengan dua determinan atau faktor ini, yakni niat dan kesempatan. Dan apa kaitannya nilai anti korupsi dengan nilai-nilai anti korupsi? Teman-teman sekalian, korupsi bisa terjadi karena faktor internal kaitannya dengan niat tadi, dan faktor eksternal yang ada kaitannya dengan kesempatan. Nah, apabila nilai-nilai anti korupsi yang 9 tadi tertanam dengan kuat di dalam diri setiap orang, setiap individu, maka besar kemungkinan faktor internal korupsi itu dapat dicegah. Seseorang bisa mengendalikan keinginannya ya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi. Dan bukan hanya itu teman-teman sekalian. Kalau nilai-nilai anti korupsi ini tertanam dengan kuat, bukan saja dia mampu mengendalikan dirinya sendiri, tetapi dia juga bisa mengatasi godaan yang datang dari luar. Godaan untuk melakukan perbuatan korupsi itu bisa karena peluang dan bisa juga karena ancaman. Peluang yang di sini misalnya ya, ada suatu tempat atau di suatu pekerjaan tidak ada pengawasan yang memadai, tidak ada orang yang juga melihat atau memeriksa secara utuh berbagai macam program misalnya. Nah, maka situasi yang kehilangan pengawasan ini, sesuatu situasi yang tidak ada pengawasan yang ketat ini dijadikan peluang untuk orang mengambil atau menyalahgunakan keuangan negara. Dan kalau orang yang ada atau yang bekerja di dalam sistem itu atau di dalam pekerjaan itu punya nilai anti korupsi yang kuat di dalam dirinya, dia bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak memanfaatkan peluang tadi. Dan juga ya adanya peluang-peluang misalnya adanya suap ya, adanya gratifikasi dan sebagainya, itu juga bisa dikendalikan. Orang mampu untuk menolak karena di dalam dirinya tertanam nilai anti korupsi tadi. Dan juga mungkin ada berbagai ancaman ya, ancaman yang datang dari luar, pemerasan dan sebagainya. Kalau nilai anti korupsi dalam dirinya kuat, maka dia tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan seperti tadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pemahaman tentang nilai anti korupsi ini sangat penting ya, dan perlu ditanamkan sejak dini dan berkesinambungan dari saudara-saudara kita yang masih ada di bangku SD sampai kepada mereka yang ada di SMP, SMA, kuliah, dan bahkan sudah ada di dunia kerja, bahkan yang sudah pensiun ya. Bahkan untuk mereka-mereka yang sebenarnya sudah tidak harus bekerja lagi untuk negara, yang masih mau calon anggota dewan, calon pejabat politik dan lain, perlu diajarkan kepada mereka nilai-nilai anti korupsi ini ya. Oke teman-teman sekalian, ini sebagai pengantar ya. Saya akan mulai yang pertama tentang nilai kejujuran. Nah, untuk nilai kejujuran ini saya ingin mengutip ya
Suatu quotes yang sangat terkenal dari proklamator bangsa Indonesia, Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Ya. Beliau mengatakan bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Itulah sebabnya teman-teman, Bung Hatta itu begitu luar biasanya beliau di dalam semangat anti korupsinya. Orang-orang di Indonesia itu membuat sebuah penghargaan yang dikenal sebagai Bung Hatta Anti Corruption Awards. Ya. Dan ada banyak pejabat-pejabat yang sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan itu. Teman-teman bisa searching di internet tentang siapa-siapa penerima penghargaan itu. Tapi beliau adalah seorang tokoh anti korupsi di Indonesia. Nah, tidak jujur tuh bagaimana teman-teman implikasinya? Kita lihat dari definisi dulu teman-teman. Jujur adalah sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan dan perkataan yang sebenarnya. Termasuk tidak melakukan perbuatan curang baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi di sini integritas. Ya. Kalau kita berlaku tidak jujur, maka di sana timbul sesuatu kondisi yang namanya ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan ini akan mengganggu hubungan atau interaksi dalam aspek-aspek yang lain. Kita akan hanya hidup di dalam dunia mafia, dunia tipu-menipu, dan pada akhirnya itu tidak membawa manfaat apa-apa. Nah, saking nilai kejujuran ini menjadi suatu fondasi awalnya dalam mencegah tindakan korupsi. Dia menjadi suatu hal yang sangat mendasar. KPK membuat suatu tagline khusus yang disebut sebagai apa ini ya? Berani jujur itu hebat. Berani jujur itu hebat. Dan di tahun 2012 kalau tidak salah ya, tagline yang dikampanyekan KPK untuk membuat Indonesia ini menjadi lebih baik itu ini apa ya, dibuat dalam spanduk yang sangat besar ya. Kemudian dia dibentangkan di gedung KPK dari atapnya menjulur sampai ke bawah. Teman-teman nanti bisa searching di internet mengenai gambar ini. Luar biasa. Ini upaya-upaya mengkampanyekan supaya korupsi itu tidak lagi menjadi budaya di bangsa kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kejujuran itu sesuatu yang mendasar, bagaimana sih kaitannya dengan uh, upaya untuk memperbaiki peradaban bangsa ini? Teman-teman sekalian, kalau kita menjadi pribadi yang jujur, dan pribadi yang jujur ini bisa mempengaruhi orang lain, sehingga semakin banyak orang yang memiliki nilai kejujuran, pada akhirnya kita membentuk suatu keluarga yang jujur. Kalau keluarga yang jujur ini semakin banyak, kita akan berada pada situasi lingkungan yang jujur. Nah, kalau lingkungan yang jujur ini semakin banyak, maka dia akan membentuk bangsa yang jujur. Kalau bangsa yang jujur ini semakin banyak di dunia, maka dunia akan menjadi dunia yang jujur. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa searching di internet bangsa-bangsa manakah yang tinggi kejujurannya. Nah, tapi kita berharap peradaban dunia itu berubah menjadi dunia yang jujur, dunia yang aman, tentram, ya. Dunia yang lebih baik, ya. Seperti cita-cita nasional, ya. Cita-cita dari the founding fathers atau bapak-bapak bangsa ini, ya. Kita akan menuju Indonesia yang gemah ripah lojinawi toto tentram kertoraharjo. Suatu tanah air yang kaya, ya, yang sejahtera, yang tentram, ya, yang betul-betul luar biasa, membawa kemaslahatan. Nah, kita bermimpi untuk tiba pada kondisi ini, pada kondisi Gemari Palo Cinawi Toto Tentram Kertoraharjo ini. Nah, di dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kita mendambakan suatu dunia, semua dunia yang layak huni, yang layak untuk dihidupi, bukan dunia yang rusak, bukan dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan dunia tipu menipu, ya, penuh dengan penderitaan. Ya. Kita tidak mengharapkan dunia, tapi sebuah dunia yang layak huni dari sisi ekonomi, layak huni dari sisi lingkungan, layak huni dari sisi ini kesehatan dan sebagainya. Dan kita berkontribusi terhadap itu dimulai dengan kejujuran, mulai dengan menjadi pribadi yang jujur, keluarga yang jujur, lingkungan yang jujur, bangsa yang jujur, pada akhirnya menjadi dunia yang jujur. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, sudahkah kita melakukan itu? Renungkan kembali di dalam diri masing-masing, apakah saya ini pribadi yang jujur, yang bisa nanti
juga menulari orang-orang lain dengan nilai-nilai kejujuran ini, nilai positif kejujuran ini. Nah, refleksikan itu di dalam hidup teman-teman sekalian, dan mulai sekarang mari kita berupaya supaya bangsa ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dimulai dengan kejujuran. Nah, pertanyaannya mungkin yang muncul adalah bagaimana kita tahu, karena setiap orang kan bisa mengaku jujur. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa dia punya komitmen untuk melaksanakan kejujuran. Nah, ini teman-teman sekalian, ini salah satu quote yang terkenal ya. Saya juga tidak tahu ini siapa yang menulisnya, tapi menurut saya ini menarik sekali untuk saya bagikan kepada teman-teman ya. Integrity is doing the right thing when no one is watching ya. Integritas itu ketika kita melakukan sesuatu yang benar meskipun tidak ada orang yang melihat kita melakukan perbuatan itu. Misalnya kita ada di satu tempat yang ada larangannya, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Nah, karena kebetulan kita berada di situ dan tidak ada orang yang melihat kita, kemudian kita berupaya untuk melanggar larangan itu. Nah, ini sama dengan tidak jujur. Ya. Integritas dalam kondisi yang paling agung atau yang paling tinggi adalah ketika kita mampu melakukan yang benar meskipun orang tidak melihat. Kita tetap melakukannya itu karena itu sudah menjadi bagian dari jiwa kita, bagian dari pikiran kita, ucapan dan tindakan kita. Itu kondisi integritas yang paling tinggi. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua akan tetap berlaku jujur meski kita ada orang yang melihat? Renungkan kembali dalam hidup teman-teman sekalian. Ya. Selama ini saya berada pada level integritas yang mana? Apakah saya sudah berada di level yang tertinggi, melakukan sesuatu yang benar meskipun orang tidak melihat? Nah, semoga pertanyaan ini menjadi bahan refleksi yang baik untuk kita semua. Ya. Yang kedua, teman-teman, nilai kepedulian. Seperti apa kepedulian ini? Kita lihat dulu, teman-teman. Apa kaitan kepedulian ini dengan korupsi? Korupsi itu menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Banyak orang tidak mendapatkan akses hanya karena dia tidak mampu membayar sesuatu yang sebenarnya itu adalah hak. Kepedulian per definisi adalah kemampuan kita untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Jadi kalau orang menderita karena perbuatan kita yang koruptif, apakah kita merasakan tidak perasaan mereka? Kalau masih merasakan, kalau bisa merasakan penderitaan mereka, tapi toh melakukan juga, itu benar-benar kejahatan yang luar biasa. Lain hal kalau mungkin ketika melakukan itu tidak ada perasaan apa-apa. Nah, ketika tidak ada perasaan apa-apa, berarti memang tidak ada kepedulian di sana. Kita menjadi orang yang jahat. Kepedulian adalah kemampuan kita untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Nah, aspek dari kepedulian ini ada dua, teman-teman. Yang pertama, kita memperlakukan orang lain secara sebaik-baiknya, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi di level ini kita berbuat sesuatu yang baik, sebagaimana kita juga ini diperlakukan baik oleh orang. Ya, karena kita merasa bahwa bagian dari komunitas, bagian dari hidup dengan berpartner atau bersama dengan orang lain. Nah, selain aspek yang ini, teman, ada yang kedua. Ya. Kepedulian juga berarti kita waspada terhadap berbagai fenomena sosial atau global atau pandangan dunia yang mengancam eksistensi atau moralitas kehidupan. Kita tahu bahwa korupsi itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sementara ada aspek atau ada pihak lain yang diuntungkan dan dia bersenang-senang atas kejadian itu. Tentu orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi ini memiliki pandangan dunia, ya, memiliki ideologi tertentu di dalam kepalanya mereka, sehingga mereka melakukan itu. Misalnya pandangan hedonisme, yang memandang hidup itu harus mewah, hidup itu harus foya-foya, hidup itu harus hambur-hamburkan uang. Nah, untuk bisa mendapatkan uang dan berfoya-foya itu dia akan harus melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu ada dengan cara yang benar, ada dengan cara yang salah.
Orang-orang yang memiliki nilai kepedulian untuk pemberantasan korupsi mestinya waspada terhadap pandangan-pandangan dunia seperti ini dan terus berkampanye melawan pandangan-pandangan dunia seperti ini. Karena salah satu hal yang kita perlu waspadai adalah korupsi ini sendiri sebagai sesuatu yang sangat buruk di dalam komunitas atau dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, seperti apa wujud dari sikap peduli atau waspada tadi? Nah, ada beberapa level teman-teman sekalian ya. Misalnya pada diri sendiri ya. Jauhi perilaku konsumtif. Hiduplah sederhana. Kalau perlu hidup menjadi produktif bagi orang lain, bukan hanya mengkonsumsi atau beli ini beli itu, ya beli yang lebih lagi, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Berubahlah. Kira-kira apa yang saya bisa sumbang untuk komunitas? Apa yang saya bisa sumbang untuk negara ini? Apa yang saya bisa sumbang untuk kabupaten, untuk provinsi ini atau untuk desa ini? Harus ada sesuatu yang dikerjakan, produktif secara sosial dan ekonomi sesuai dengan definisi kesehatan di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita, undang-undang kesehatan. Kemudian hal sederhana yang bisa dilakukan, wujud dari sikap peduli sosial, sibukkan diri dengan kegiatan yang positif, bukan dengan kegiatan negatif yang merugikan orang. Pada akhirnya harus berurusan dengan hukum dan di sana ketika merasa tidak adil, seharusnya adil kalau dihukum, tapi merasa tidak adil, akhirnya terjadi lagi suap, ya, terjadi lagi pemerasan, terjadi lagi kerugian negara akibat kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Nah, ini di level diri sendiri. Di level keluarga, pendidikan moral. Orang tua harus mengajarkan anak-anaknya bagaimana moralitas yang baik. Karena didikan di rumah itu sangat penting membentuk kehidupan anak. Karena anak lebih banyak meniru sesuatu itu yang di rumah. Di sekolah atau di lingkungan yang lain itu kan terpaparnya hanya ya tidak sebanyak yang terpapar di rumah atau di lingkungan dengan tetangga. Oleh karena itu pendidikan moral penting sekali. Peduli akan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan dan membawa kemaslahatan atau kemanfaatan. Bukan membiarkan anak-anak itu dengan dirinya sendiri dan akhirnya mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang ya berpotensi lagi akan terjadi korupsi di masa depan. Jauhi budaya memberi hadiah atau gratifikasi. Kita tahu bahwa negara ini kan ada penyelenggara negara. Kita sering sekali memberi penyelenggara negara itu uang terima kasih. Atau ya banyaklah, banyak hal. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu gratifikasi. Karena penyelenggara negara itu melakukan kewajibannya. Dia sudah dibayar dari gaji, dari tunjangan yang diambil dari uang rakyat. Jadi seharusnya tidak perlu diberi tambah lagi. Karena kalau dia diberi tambah lagi, lama-lama dia tidak akan melayani kalau tidak diberi. Dan ini menyuburkan perilaku koruptif. Dan kalau itu terjadi, maka betapa menderitanya orang-orang yang tidak bisa memberi. Nah, kita harus peduli. Ya. Pedulinya dengan cara apa? Jauhi budaya-budaya seperti ini. Di lingkungan misalnya. Jangan merusak lingkungan. Jangan eksploitasi lingkungan. Kalau ada orang tuamu yang lagi berbisnis, lagi apa namanya, sedang melakukan usaha pertambangan dan mengeksploitasi lingkungan jadi rusak, banyak orang yang dulunya hidup tentram akhirnya lingkungan rusak dan mereka tercabut dari lingkungannya, mereka tidak bisa hidup dengan baik. Nah, ini kan merusak, membuat orang lain menderita. Jangan merusak lingkungan. Kalaupun harus melakukan aktivitas, perlu ada mitigasi atau pencegahan terhadap dampak-dampak dari eksploitasi lingkungan itu. Karena berinteraksi, membantu orang susah dengan tidak melanggar hukum. Ada banyak orang yang berupaya untuk membantu orang lain, tetapi dengan cara yang melanggar hukum, menjadi Robin Hood, mencuri untuk membantu orang susah. Di satu sisi, membantu itu benar, tapi dengan cara yang salah. Nah, mari kita budayakan hal-hal yang membantu orang, tapi dengan tidak melanggar hukum. Nah, di level nasional, bangsa kita, sikap atau kepedulian terhadap pemberantasan korupsi cukup dengan tidak korupsi, tidak nepotisme. Kalau tidak mampu membuat pabrik, tidak mampu menjadi ilmuwan yang menemukan sesuatu yang penting dan membanggakan bangsa, ya negara juga tidak butuh-butuh yang seperti itu. Ya. Yang pertama, yang paling mendasar dulu, jangan korupsi. Itu
Tolong diwujudkan sikap ini teman-teman sekalian, supaya kita semua menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang lebih baik, bangsa yang indeks persepsi korupsinya itu meningkat secara tajam, kalau bisa melampaui negara-negara yang ada di Skandinavia atau melampaui New Zealand. Tidak kolusi, ya, sekongkol untuk merugikan negara, tidak nepotisme karena ada keluarga, karena ada ayah, ibu, paman, dan seterusnya. Kemudian ya kita melakukan perbuatan-perbuatan di sana yang pada akhirnya tidak adil terhadap orang lain. Dan ketidakadilan itu menimbulkan kerugian pada negara. Jadi wujud sikap peduli atau waspada bisa dilakukan di diri sendiri, di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial, ya, tempat kita berada, dan juga secara nasional kita harus punya komitmen untuk tidak korupsi, dan tidak nepotisme. Ini yang kedua teman-teman sekalian, ya. Yang ketiga, nilai kemandirian. Seperti apa nilai kemandirian ini? Teman-teman sekalian, ya. Mandiri itu bisa berdiri sendiri dan percaya pada kemampuan diri sendiri atau tidak selalu bergantung kepada orang lain. Menjadi orang yang mandiri adalah orang yang percaya pada kemampuan dirinya, ya. Menyelesaikan tugas dan tanggung jawab serta berusaha mengatasi masalah sampai batas kemampuan. Bukan sedikit-sedikit minta bantuan, sedikit-sedikit bayar orang, sedikit-sedikit kemudian ya mengandalkan kolega, mengandalkan saudara, mengandalkan keluarga untuk mengurus hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh diri sendiri. Ini sangat berat teman-teman, dan saya pikir ya dunia sekarang itu dunia yang menginginkan serba gampang, tidak mau lagi berusaha untuk mengeksplor dirinya, mengeksplor untuk mencari tahu potensi dirinya. Sekarang lebih banyak pakai bayar. Kalau ada uang bayar. Padahal sebenarnya bisa dikerjakan diri sendiri. Nah, kalau terus-menerus membayar calo, membayar orang untuk melakukan sesuatu, ya kita tidak akan pernah bisa mengenali potensi diri kita sendiri. Dan kemandirian teman-teman ini berkembang, ya. Berkembang sesuai dengan perkembangan eksistensi manusia. Di level anak-anak tentu ada tugas dan tanggung jawab sendiri. Ya. Tentu disebut mandiri di level kanak-kanak ya sesuai dengan kemampuannya menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di level anak-anak. Demikian pula di saat seseorang menjadi dewasa, dan demikian pula saat seseorang menjadi tua. Jadi kemandirian ini sesuatu yang terus bergeser dari satu periode kehidupan ke periode kehidupan yang lain. Nah, apabila kemandirian ini sudah tertanam dalam diri seseorang, ya, maka besar kemungkinan dia akan menghindari perbuatan-perbuatan korupsi. Ya, karena dia mampu untuk mengerjakan ya, tugas yang diberikan kepadanya diselesaikan dengan baik. Tidak minta-minta bantuan orang lain. Kalau minta bantuan orang lain kan harus bayar lagi pada orang lain. Kebiasaan kalau punya uang banyak membayar akan buat orang tidak mandiri. Kerja tugas misalnya selalu minta bantuan teman yang lain. Padahal sebenarnya bisa dikerjakan sendiri. Nah, perilaku-perilaku seperti ini yang menyuburkan perilaku-perilaku koruptif di masa depan. Ya. Nah, kalau nilai-nilai kemandirian ini tertanam dan kita memiliki pemahaman yang baik, harapannya kita menghadapi dunia pekerjaan atau menghadapi dunia yang penuh dengan serba digital dan serba instan ini, kita akan lebih bisa memberikan suatu kontribusi yang nyata kalau kita bisa mandiri. Nah, teman-teman sekalian, perilaku anti korupsi yang mencerminkan kemandirian itu yang seperti apa? Ya, misalnya berusaha menyelesaikan tugas tanggung jawab pribadi tanpa bantuan orang lain. Memang dalam ilmu sosiologi atau ilmu sosial itu kita diajarkan sebagai kita sebagai maksud sosial. Tetapi ingat ya, yaitu dalam posisi kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya, artinya sudah sampai di batas kemampuan kita. Tapi ada banyak orang yang memang belum berusaha sama sekali, belum ada sampai di batas kemampuan, tapi sudah tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab pribadi. Selalu lempar tanggung jawab diberikan kepada orang lain. Nah, ini bukti tidak punya nilai kemandirian, dan ini rentan sekali kalau esok-esok diberi jabatan tertentu dia
akan menggampangkan semua hal atau memudahkan semua hal. Yang kedua, perilaku anti korupsi yang mencerminkan kemandirian adalah mengontrol diri akan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Karena dia menyadari apa tanggung jawabnya. Jadi dia bisa atur, saya harus menyelesaikan ini, menyelesaikan, tidak ada yang ditunda. Supaya nanti tidak kesulitan ya. Karena biasanya orang kalau sudah kesulitan bukannya berusaha, yang terjadi malah membayar orang lagi, meminta bantuan orang dengan iming-iming tertentu, dan pada akhirnya kalau itu dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, itu bisa jadi akan ada korupsi lagi di situ ya. Mengatur diri sendiri sebelum mengatur orang lain, ini artinya sama dengan tahu diri ya, tahu diri. Jadi kadang-kadang kita lebih banyak mengatur orang lain sebelum mengatur diri sendiri. Padahal tanggung jawab kita sendiri ada banyak. Terlepas dari itu tanggung jawab di dalam keluarga, atau tanggung jawab di dalam kuliah, atau tanggung jawab di dalam masyarakat, atau tanggung jawab yang lain. Ya tentu ada beda-beda level tanggung jawab. Nah, mestinya harus tahu diri. Di level individu seperti apa, di level masyarakat seperti apa, di level bangsa dan negara seperti apa. Mengatur diri sendiri. Yang berikut, tidak mudah putus asa dalam menghadapi kendala dan hambatan. Orang-orang yang mudah putus asa cenderung akan meminta bantuan orang lain ya, dan bisa jadi akan sumber di sana perilaku-perilaku korupsi ya. Orang-orang yang mudah putus asa. Kalau orang-orang yang tidak mudah putus asa, dia akan selalu berusaha mencari potensi dirinya dan dia berupaya untuk melakukannya sendiri sampai tuntas. Dan karena ada kebahagiaan tersendiri kalau bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, semoga kita semua ya menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemandirian. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk 3 nilai pertama dari nilai anti korupsi ini. Semoga apa yang saya paparkan ini bukan hanya menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian, tapi juga menggugah hati, pikiran, perasaan, kehendak dari teman-teman sekalian. Apakah saya selama ini sudah berlaku jujur? Apakah saya selama ini sudah peduli? Apakah saya selama ini sudah mandiri atau masih selalu saja bergantung kepada orang lain? Nah, ini pertanyaan refleksi kepada teman-teman sekalian, dan kita terus berusaha supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang anti korupsi, supaya satu saat kita berkontribusi membangun peradaban penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dari masa ke masa. Nah, untuk mengakhiri semua ini teman-teman sekalian, saya akan berbagi quotes ya. Ada 3 quotes hari ini, quotes of the day ya. Quotes yang pertama dari Kenneth Blanchard. Kenneth H. Blanchard, dia adalah seorang penulis Amerika. Dia mengatakan, honesty is telling the truth to ourselves and others. Integrity is living the truth. Kejujuran itu ketika kita mengatakan kebenaran kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Integritas itu adalah kita hidup, tinggal, atau melaksanakan kebenaran itu. Mampukah kita untuk melakukan ini? Nah, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi Kenneth H. Blanchard menulis seperti itu, semoga menjadi inspirasi dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Tidak cukup hanya dengan mengatakan kebenaran pada diri sendiri dan kepada orang lain, tapi kita juga harus hidup di dalam kebenaran yang kita ucapkan tadi. Yang kedua, quotes yang kedua ini yang terkait dengan nilai kepedulian. Berasal dari seorang bernama John Steinbeck ya. Dia merupakan penulis Amerika dan peraih Nobel Sastra tahun 1962. Dia mengatakan, you can only understand people if you feel them in yourself. Kamu hanya akan mengerti sesama manusia ya, jika kamu bisa merasakan mereka ya, di dalam dirimu sendiri. Dan ini terkait dengan simpati dan empati. Kalau kita peduli pemberantasan korupsi, kita harus bisa merasakan penderitaan yang dihasilkan ketika korupsi itu dilakukan. Penderitaan saudara-saudara kita yang tinggal di kolong jembatan, yang tinggal di pelosok-pelosok, yang tidak pernah mendapat sentuhan kebijakan, atau yang seharusnya mendapat sentuhan kebijakan yang adil, tapi tidak
mendapatkan sentuhan itu karena dikorupsi oleh orang-orang jahat di tengah perjalanan. You can only understand people if you feel them in yourself. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa merasakan penderitaan orang lain, karena hanya dengan memahami atau merasakan penderitaan itu, kita tahu bahwa kita tidak boleh lagi melakukan kejahatan-kejahatan yang sama yang bisa membuat orang lain menderita. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ini quotes dari Ralph Ellison dalam bukunya Invisible Man. Ya, dia menulis, "When I discover who am I, who I am, I will be free." Ketika saya bisa menemukan siapa diri saya sebenarnya, saya menjadi bebas. Ini kaitannya dengan kemandirian. Jadi kita harus senantiasa berusaha terus-menerus menemukan potensi diri kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mandiri. Ya, bisa mandiri, bisa, tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Tentu dalam batas-batas tertentu. Ya. Tidak bergantung kepada orang, sedikit-sedikit minta bantuan orang lain. Itu berarti kita menjadi pribadi yang belum mandiri. Nah, Ralph Ellison menulis quote yang sangat terkenal. "When I discover who I am, I will be free." Nah, semoga 3 quotes ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Dan saya mengucapkan terima kasih ya. Jangan lupa di-share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, terutama video yang membahas tentang nilai-nilai anti korupsi.